Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan saya, guru bahasa Indonesia Pak Herman Badawi. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ke mata pelajaran atau pembahasan mata pelajaran ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak sekalian, perhatikan dan simak dengan baik video ini. Jangan lupa lihat di linknya, langsung di like dan di subscribe. Anak-anak sekalian, lanjut kepada bab keempat, belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Nah, novel ini pasti kamu sudah tahu dan sudah tidak bisa diragukan lagi. Saya yakin bisa semuanya. Oke? Apa itu novel? Oke, novel itu merupakan teks fiksi yang menceritakan kehidupan panjang satu atau beberapa orang tokoh dengan berbagai masalah di dalamnya. Novel menyajikan kisah lika-liku kehidupan tokoh mulai dari awal kehidupannya, dari anak-anak atau remaja hingga dewasa. Fiksi itu adalah cuma rekaan, bukan fakta. Rekaan si pengarang. Novel adalah novelis, adalah yang mengarang atau pengarangnya. Informasi yang didapat dari novel, pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan, pentingnya keyakinan beragama, pentingnya kejujuran dan kerjasama, saling menghargai, adat istiadat dan budaya. Oke, menginterpretasi berarti menafsirkan atau memaknai isi suatu novel sehingga kita dapat memperoleh sejumlah kebermanfaatan. Setiap novel memiliki makna atau arti penting bagi pembaca. Setiap pengarang selalu berusaha menyajikan sesuatu yang bermakna bagi pembaca. Kebermaknaan dan daya tarik novel apa saja? Ada tema cerita yang khas dan baru, konflik yang menegangkan, alur yang mengejutkan, watak tokoh yang membuat terkagum-kagum, perjuangan tokoh yang membuat terharu, pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel yang menyerap dan menggetarkan. Oke, perkembangan tema novel ada sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan, setelah reformasi. Nah, sebelum kemerdekaan persoalan adat dan romantisme budaya. Zaman kemerdekaan itu masalah kebebasan dan individualitas. Setelah era reformasi, tema sosial dan HAM demokrasi. Cara penemuan tema. Nah, ini bisa melalui alur cerita, melalui tokoh cerita, melalui bahasa yang dipergunakan pengarang. Apa struktur umum novel? Nah, ini ada struktur umum novel, ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Orientasi bagian awal novel yang berfungsi sebagai pengenalan karakter tokoh utama. Komplikasi ini menceritakan masalah atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi oleh tokoh utama. Evaluasi, komentar pengarang atau perwakilan tokoh tertentu terhadap masalah yang dialami tokoh utama. Resolusi, nah ini penyelesaian masalah utama. Koda, bagian akhir novel yang berisi komentar terhadap kehidupan selanjutnya dari tokoh utama. Kaidah kebahasaan novel. Nah, ini ada kata keterangan waktu, pembentuk latar, segera, kemudian, sekarang, dan sebagainya. Kata ketidak
Kata tindakan, pembentuk alur. Nah, membasahi, mematikan, membantu dan sebagainya. Kata penggambaran, pikiran, pembentuk unsur penokohan. Ini berpikir, membatin, berharap. Kemudian adanya dialog bersaling dengan monolog. Tenaga sudah melebihi batas, Pak. Ini contohnya. Teknik perancangan menulis cerita Tohar 1999 menjadi cerita yang unik dan mengesankan. Paragraf pertama yang mengesankan, pertimbangkan pembaca dengan baik. Menggali suasana, menggunakan kalimat efektif, menggerakkan tokoh. Tugas-tugas penyuntingan, mencari kesalahan-kesalahan pada isi karangan, dan memperbaikinya, menjaga agar tidak terdapat isi karangan yang berlawanan, memperbaiki kesalahan bahasa, menjaga jangan sampai terjadi penghinaan atau hal-hal yang menyimpang lainnya. Oke, anak-anak sekalian, materi itu telah kita bahas. Selanjutnya kamu simak materi seharusnya menikmati cerita sejarah kemarin yang pernah saya bahas. Nah, ini bab 2-nya. Nah, ini ya. Bab 2 menikmati cerita sejarah. Kita lanjut ya. Novel sejarah merupakan sebuah genre yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Jadi, seorang sastrawan yang seringkali menggunakan fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya bermaksud untuk apa? Mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupan seperti emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pandangan politiknya. Misalnya novel Roro Mendut versi Mangun Wijaya dan versi Ajib Rosidi, Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Segala Bangsa, dan Ramah Kaca karya Pramodia. Ananta Tur Kuantar ke Gerbang karya Ramadan KH yang mengisahkan kehidupan Soekarno ketika menjalin rumah tangga dengan Inggit Garnasi. Novel Pengarang Diponegoro Menggagas Ratu Adil karya Remi Silado. Contoh lain novel The Da Vinci Code karya Dan Brown. Nah, novel sejarah ini adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Nah, novel terjadi termasuk dalam teks naratif. Jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verba, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Untuk membantu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi bersastra, disajikan peta konsep berikut. Nah, ini menikmati cerita sejarah, ada mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah, ini mendata informasi penting dalam teks sejarah, menentukan hal yang menarik dalam novel sejarah, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah atau novel, membedakan teks cerita sejarah, novel atau sejarah, menganalisis kebahasan teks cerita novel atau sejarah, ini memahami unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan nih. Lanjut ya. Mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Kamu identifikasi, pernahkah kamu membaca novel yang berlatar belakang sejarah?
Misalnya novel Arus Balik dan Mangir karya Pramudia Anantatur, atau novel-novel sejarah lain yang berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit berjudul Kemelut Majapahit karya S.H. Mintarja. Nah, membaca novel ini termasuk novel sejarah ya. Membaca novel termasuk novel sejarah ini dapat dilakukan dengan cepat. Perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam satu kurun waktu tertentu. Misalnya 1 jam selesai sebagai tahap pengenalan dengan membaca cepat. Perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa membaca pada mulanya berat, tetapi jika sudah terbiasa akan menjadi ringan. Orang-orang yang sudah terbiasa membaca akan dengan mudah membaca novel dengan cepat. Nah, novel sejarah ini dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang, berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Apa rekon pribadi? Nah, rekon pribadi itu novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung ya. Rakon faktual, informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Oke, rakon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Berdasarkan penjelasan, novel sejarah tergolong ke dalam rakon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Oke, lanjut ya. Dalam menikmati novel sejarah, mula-mula kamu membacanya secara cepat. Dalam hal ini kamu dapat mengamati bagian tokoh sejarah yang dikisahkan, karakter digambarkan dan kejadiannya. Misalnya, setelah membaca novel Kuantar ke Gerbang karya Ramadan terbitan Sinar Harapan tahun 1981. Nah, kamu ini mengenali bahwa novel ini sangat dekat dengan sejarah dan data faktual seperti tempat kejadian dan tokoh-tokohnya benar adanya. Kemudian Ramadan KH kemudian merekonstruksinya menjadi novel. Novel ini mengisahkan cerita romantis Ibu Inggit dengan Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Nah, imajinasi pengarang muncul saat ingin memberikan makna tentang peran Ibu Inggit dalam membentuk seorang pribadi yang kelak akan menjadi presiden pertama negeri ini. Nah, Ibu Inggitlah yang mengayomi, memelihara, dan mengantar Soekarno ke dalam kedudukannya sebagai tokoh nasional. Peran ini bukanlah sebagai kawan politik, tapi sebagai dua sosok yang saling memahami. Nah, Inggit Garnasi yang usianya 12 tahun lebih tua dari Soekarno berperan sebagai istri, kawan, dan ibu yang menginginkan setiap suami, sahabat, dan anaknya sukses dalam kehidupannya. Peran ini dapat dijalankan secara simpatik oleh Inggit. Soekarno di dalam asuhan kejiwaan Ibu Inggit dapat diantar ke pintu gerbang puncak pimpinan nasional. Secara simbolis mengandung bahwa Ibu Inggit benar-benar mendampingi suaminya selama masa terberatnya dalam perjuangan ya. Soekarno dibentuk oleh Ibu Inggit menjelma menjadi pimpinan bangsa. Inilah yang diimajinasikan oleh pengarang secara historis. Simbolisasi ini tidak muncul dalam buku-buku sejarah tentang Soekarno dan tentang Inggit Garnasi, bahwa Ibu Inggit ini memegang peranan besar dalam riwayat pembentukan negeri ini. Hanya perannya tidak muncul ke publik karena lebih banyak di belakang layar. Bagi seorang ibu yang hanya memberi tapi tak pernah meminta, Ibu Inggit adalah ibu Indonesia dalam menjelma
menentukan seseorang menjadi pemimpin besar. Nah, plot penceritaan novel sangat bergantung pada tokoh Soekarno selama perjuangan untuk menjadi tokoh politik penting Indonesia. Tokoh Inggit menjadi saksi mata atas semua novel. Nah, teknik orang pertama aku yang digunakan hanya untuk mengisahkan kejadian di sekitar Soekarno dan bukan tentang dirinya sendiri. Melalui teknik ini, pengarang lebih dapat mengungkapkan perasaan dan pikiran seorang istri pejuang nasional yang kurang dikenal secara publik. Oke, sampai di situ materi atau video ini untuk kamu simak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.